Sebelumnya, Wang Lin dan yang lainnya tiba di gunung terlarang abadi. Li Yuan dapat dengan mudah merebut kembali jiwa kehidupan berkat pembatasan kehancuran di sekitarnya. Lebih jauh lagi, Li Yuan mulai menargetkan Ge Hong sebagai pengorbanan agar kekuatan garis keturunannya dapat memasuki patung-patung abadi di gunung tersebut, sehingga mematahkan belenggu yang telah mengikat keluarga Li pada status mereka sebagai budak para abadi selama puluhan ribu tahun. Li Yuan kemudian mencengkram kepala Ge Hong. Tapi sebelum itu, Wang Lin segera menghentikannya dan bertanya kenapa membawanya ke sini, sementara tidak memiliki hubungan konflik dengan keluarga Li dan Ge. Li Yuan berkata telah menyaksikan pertempuran Wang Li melawan kultivator Yin ilusi melalui formasi pembatasannya. Teknik penghenti surgawi sangat dibutuhkannya. Sebagai imbalan, Li Yuan akan memberikan 18 batasan plum dan batasan pemusnahan milik keluarga Li. Namun sekarang izinkan aku lebih dahulu mempersembahkan pengorbanan bagi leluhurku. Energi spiritual surgawi meledak dari tubuh Li Yuan dan menghantam tubuh Ge Hong sementara wajahnya dipenuhi rasa sakit sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang langsung melesat menyelimuti patung batu, sementara jiwa asalnya terserap dan lenyap tanpa jejak. Kemudian, Li Yuan melemparkan pelaka giok kepada Wang Ling yang berisi warisan lengkap 18 batasan plum sebagai bukti ketulusan. Setelah memeriksanya, Wang Ling menyimpannya dan berkata singkat, "Aku akan membantumu." Harus dicatat di sini, Wang Ling mengamati bahwa meskipun Li Yuan licik, hatinya tetap tulus. Sebenarnya Wang Lin terutama percaya pada latar belakang Li Yuan dan merasa kasihan padanya. Seorang jenius dari keluarga papan atas, dia telah jatuh ke status kultivator biasa karena kemunduran keluarganya, dipaksa untuk menanggung segel budak abadi, dan bahkan umurnya berkurang menjadi kurang dari sepertiga umur orang lain. Terlebih lagi, Li Yuan sangat terus terang mengatakan kepada Wang Ling bahwa ia menginginkan bantuannya untuk menggunakan mantra pembekuan ketika segel budak abadi dilepaskan. Harus diakui bahwa metode Li Yuan sangat cerdik. Pertama, dia menggunakan latar belakang tragisnya sendiri untuk membangkitkan kebaikan Wang Ling. Dan kemudian dia tidak menyembunyikan permintaannya untuk bantuan Wang Ling. Dia bahkan menjelaskan secara detail bagaimana ia akan membantu. Yang terpenting, dia juga bijaksana dan tahu bagaimana menghadapi situasi sosial. Setelah Wang Li mendapatkan 18 simbol terlarang bunga plum, dia dengan cermat memeriksa selip giok itu dan tidak menemukan masalah. Hal ini membuat Wang Li semakin menyukai Li Yuan, dan dia dengan mudah setuju untuk membantunya membebaskan diri dari tanda pelayan keluarga Ri yang telah berusia puluhan ribu tahun. Namun Li Yuan sedang menipu Wang Ling. Mari kita lihat bagaimana Wang Ling memecahkan kebuntuan ini. Adapun Wang Ling, meski setuju, kewaspadaannya justru semakin meningkat. Dia merasa Li Yuan masih menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Kemudian Li Yuan memimpin Wang Ling menaiki tangga menuju gunung terlarang abadi. Dengan penggunaan teknik terlarang pemusnahan Li Yuan yang sangat mahir, dia dengan lambaian tangannya yang santai, keduanya dengan lancar mendaki dari kaki gunung ke puncak gunung, dan sedikit lagi akan tiba di pintu masuk gua patung abadi. Sementara Wang Lin sejenak mengagumi kekuatan Li Yuan dalam mematahkan batasan pemusnahan dan semakin menginginkannya. Namun Wang Lin telah meremehkan situasi. Meskipun berhati-hati, dia tetap tertipu oleh Li Yuan. Saat Li Yuan berjalan di depan Wang Lin dan mendekati patung abadi di dalam gua abadi, terjadi perubahan halus pada aura Li Yuan. Awalnya Wang Lin tidak merasakan ada yang aneh, tetapi Su Li Gao merasakannya.
Suli Gao segera menelpon Wang Ling, mengatakan bahwa dia merasakan aura familiar yang dingin terpancar dari Liu Wan, yang langsung membuat Wang Ling waspada. Penting untuk dipahami bahwa Suli Gao sekarang berbeda. Dengan bantuan Zhou Yi, dia telah memperoleh warisan niat pedang kuno dari roh pedang abadi, yang membuatnya praktisi menjadi setengah roh abadi. Mendengar ucapan itu, Wang Ling percaya bahwa Suli Gao tidak bercanda, yang membuat Wang Ling terus mengamati Liu Wan dengan hati-hati merasakan perubahannya. Sesampainya di puncak gunung, Liu Wan segera mengeluarkan pedang besi. Darah mengalir dari bilahnya, memancarkan cahaya merah mengerikan. Diiringi mantranya, kebencian ribuan jiwa berubah menjadi wajah-wajah manusia di dalam kobaran api merah. Setelah memuntahkan darah ke dalam api, kobaran itu membesar disertai ratapan yang mengguncang seluruh gunung. Kemudian Liu Wan melemparkan sebuah kompas ke dalam api. Jarumnya berputar liar hingga menyebarkan riak yang membuat kobaran api merah meluas ke segala arah. Tak lama kemudian kompas hancur, disusul pedang besi yang meleleh dan menyatu dengan api. Kobaran itu membengkak hingga lebih dari 100 kaki, lalu menelan seluruh patung batu beserta patung pedang dan para pelayannya. Kebencian yang meresap ke dalam patung membuat retakan-retakan bermunculan. Liu Wan lalu melemparkan botol giok, melepaskan seberkas cahaya putih yang memasuki celah-celah patung. Retakan semakin melebar, seolah sesuatu yang tersegel di dalamnya mulai terbangun. Tanpa ragu Liu Wan membuka gulungan terakhirnya. Saat gulungan terbentang, patung batu bergetar hebat. Aura kebangkitan semakin kuat dan Liu Wan meminta Wang Ling menggunakan mantra penghenti surgawi untuk membantunya menyegel sisa jiwa abadi di dalam patung itu. Akan tetapi bukannya membantu, Wang Ling justru mundur. Kini dia akhirnya memahami sebab dan akibat dari seluruh rencana Liu Wan. Melihat itu wajah Liu Wan berubah garang. Saudara Su, jika bukan sekarang kapan lagi? Retakan pada patung semakin banyak. Kebencian dan cahaya putih telah menjadi sumber tenaga yang membangunkan jiwa di dalam patung. Sementara segel kuno masih berusaha menghancurkannya. Wang Ling mundur 1000 kaki dalam sekejap. Aura Liu Wan tiba-tiba meledak dengan kekuatan mengerikan. Dalam satu langkah dia muncul di depan Wang Ling sembari berkata, "Mengapa kau mundur? Ceritamu memang sempurna, tetapi tujuanmu bukan membebaskan keluarga Li. Kau ingin membangkitkan kembali sosok surgawi di dalam patung itu," ujar Wang Ling. Segera penjaga surgawi melangkah maju dan menghantam Liu Wan dengan satu pukulan dahsyat. Liu Wan hanya mencibir dengan satu lambaian tangan setelah membentuk segel. Garis-garis hitam membentuk segitiga raksasa yang langsung memblokir dan membelit pukulan penjaga surgawi. Cahaya hitam mengikatnya sepenuhnya hingga tak mampu bergerak. "Penjaga surgawi tingkat rendahan berani menantangku," ujar Liu Wan. "Jadi sejak awal kau memang berbohong," kata Wang Ling. Liu Wan menatapnya dingin sembari berkata, "Aku tak ingin membunuhmu. Kembalilah gunakan mantra penghenti surgawi, dan setelah semuanya selesai kau akan mendapatkan hadiahmu." Wang Ling hanya tersenyum tipis. "Kau bahkan tega membunuh keturunan gurumu sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu?" Wang Ling segera bergegas melarikan diri. Mata Liu Wan berkilat. "Kau meremehkanku, kau tidak akan bisa lolos." Dia mengangkat tangan dan mengaktifkan sebuah penghalang. Langit terbelah, ruang terdistorsi, dan Wang Ling dipaksa muncul kembali. Meski demikian, ekspresinya tetap santai, seolah semua ini telah diperhitungkannya. Pada saat yang sama, di pusat fragmen alam surgawi petir, 4 tetua berambut putih duduk mengelilingi sebuah formasi kuno sambil menyerap energi asal. Tiba-tiba, formasi itu memancarkan cahaya merah menyala. Aura darah yang pekat memenuhi sekelilingnya. Keempat tetua serentak membuka mata dengan ekspresi serius.
Seseorang pria berjubah merah dengan rambut hitam dan alis merah perlahan muncul dari dalam formasi. Leluhur darah akhirnya tiba.